setelah dari Zoom ini bisa menyampaikan langsung kepada para peserta uji kompetensi yang sudah mendapatkan SK usulan peserta sebagai calon peserta uji kompetensi penyuluhan agama Islam. Jadi mereka yang mengakses job form ini atau aplikasi ini adalah orang-orang yang sudah mendapatkan surat rekomendasi usulan dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi. Baik, di sini kita sudah, sebelum nanti ke Mas Alfian ya, izin Bapak Ibu, tampilan awal pada saat nanti Bapak Ibu mendaftar adalah seperti ini, dengan link yang sudah kami share melalui surat yang tadi ditampilkan oleh Pak Kasubdit gitu ya, yaitu bit.ly pendaftaran UKOM penyuluh agama Islam. Nanti bisa dilihat kembali di surat yang sudah kami sampaikan. Lalu Bapak Ibu bisa kita ke registrasi peserta terlebih dahulu ya, atau ke tim penyelenggara dulu deh, ke tim penyelenggara tingkat Kanwil terlebih dahulu. Di sini adalah isinya Bapak Ibu Katim melaporkan para tim yang sudah di SK-kan oleh Bapak Kanwil Provinsi setempat untuk melaksanakan uji kompetensi. Nah, di sini sudah ada formulir SK tim penyelenggara, bisa diklik Mas Alfian. Iya, ya diklik. Oke, tampilan awalnya akan seperti ini. Setelah diklik akan menampilkan Google Form yang berisi data-data yang harus diisi oleh Bapak Ibu sekalian. Insya Allah tidak akan menyulitkan karena ini hanya mengupload SK tim penyelenggara uji kompetensi tingkat Kanwil tahun 2026. Seperti ini. Baik. Next, kita ke pendaftaran kali ya, Mas. Ini bisa diisi sampai bawah ya. Oke, kita langsung ke aplikasi lagi. Oke, di bagian yang back, di bagian beranda. Ya, registrasi. Nah, belum. Oh iya, delay, sorry. Di aku delay. Next, kita ke registrasi peserta ya Bapak Ibu. Registrasi peserta ketika setelah diklik yaitu akan muncul tampilan registrasi uji kom tahun 2026. Bisa diklik, Mas. Belum. Iya ya. Itu bisa diklik. Mohon maaf ya Bapak Ibu, internetnya Masya Allah. Mohon maaf ya, sebentar nge-lag. Penajaman. Bisa kena efisiensi itu. Iya, internetnya kena efisiensi juga, Pak.
Oke, sambil menunggu Mas Alfian share screen kembali, Bapak Ibu, tadi kan kita sampai di registrasi uji kompetensi ya. Nanti di situ ada data-data yang harus Bapak Ibu isi. Data-data tersebut sesuai dengan portofolio yang sudah kita lampirkan dalam surat atau di dalam Kepdirjen Indah yang terkait isi hakim juklat atau peserta. penyelenggaraan uji kompetensi 2026 seperti itu. Yang isi sendiri ya, Ya, ini peserta ya yang penting. pendaftaran uji kompetensi bisa iya, betul. Yang mengisi pendaftaran ini adalah para pesertanya sendiri gitu. Karena nanti juga para peserta mengupload usulan peserta uji kompetensi tahun 2020 atau surat rekomendasi gitu ya bahasanya. Surat rekomendasi dari kami. Boleh dijelasin Mas Alfian terkait pendaftaran? Surat usul iya. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini adalah form pendaftaran uji kom yang nanti akan diisi oleh peserta uji kom nanti. Nah, di sini terdiri dari identitas diri. Yang pertama itu adalah upload foto. Upload fotonya itu maksimal 1 MB. Lalu selanjutnya ya dalam bentuk JPEG. Nama lengkapnya diisi juga tapi tanpa dengan gelar ya, maksudnya dengan gelar. Nah, lalu di sini diisi NIP, jabatan dan jenjang, lalu banyak nih ada golongan, unit kerja, provinsi, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, TMT CPNS, dan TMT PNS. Misal saya isi ya. Hmm. Nah, ini apabila ada salah satu yang belum diisi, dia tidak akan bisa klik selanjutnya. Ini saya misalnya input foto random ya. Nah, jika sudah terisi semua, maka apabila kita klik lanjutkan, maka dia akan lanjut ke form yang kedua, yaitu form komponen. Nah, form komponen ini terdiri dari riwayat pendidikan, misalnya diisi nama sekolah S1-nya di mana. Lalu yang kedua ada riwayat pelatihan atau diklat fungsional. Ini diisi jenis pelatihan atau diklat bersertifikat yang pernah diikuti. Keterangan itu diisi nomor sertifikat dan tanggal pelatihannya. Lalu yang ketiga riwayat pangkat, golongan atau ruang.
Lalu selanjutnya riwayat jabatan. Oh ya, di sini apabila ada pelatihan atau diklat fungsional lebih dari satu, bisa diklik tambah data pelatihan ya. Bisa diklik. Nah, nanti bisa diklik lagi jika ada 3 nih. Atau kalau mau 4 ya bisa diklik lagi tambah. Ini juga sama riwayat pangkat dan golongan atau ruang. Jika lebih dari satu bisa ditambah add new. Nanti kolomnya bertambah jadi 2. Juga riwayat jabatan. Riwayat jabatan misalnya jabatan. Di riwayat jabatan juga sama, apabila bisa lebih dari satu jabatan bisa diklik tombol add new ini. Ini maksudnya jabatan di luar jabatan sebagai penyuluh agama Islam atau bagaimana nih Mas Hafin? Riwayat jabatan ini. Lalu yang kelima ada penghargaan. Penghargaannya diisi penghargaan yang pernah diterima, misalnya penyuluh agama teladan. Oh iya. Keterangan siapa ya? Keterangan. Lalu yang keenam ada hukuman disiplin. Diisi apabila pernah mendapatkan hukuman disiplin. Kalau tidak ada ya cukup strip saja. Di sini ada keterangannya belum pernah. Lalu yang ketujuh itu masa kerja. Di sini diisi riwayat pekerjaan dari mulai CPNS dan kepindahan lokasi unit kerja dalam jabatannya. Apabila ada lebih dari satu data dari riwayat kerja bisa diklik tombol ini ya, add new. Kalau hanya satu cukup satu saja. Dihapus lagi bisa dihapus ini. Atau bisa ditambah lebih dari 2, seterusnya. Lalu yang kedelapan itu keahlian pendukung. Keahlian pendukung ini apabila lebih dari satu, konsepnya sama dengan form-form yang di atas. Kita isi keahliannya. Apabila lebih dari satu bisa klik tombol add new. Lalu yang ke-9 form keahlian bahasa asing. Ini diisi kemampuan bahasa asing disertai dengan nomor sertifikatnya dan tahunnya ya. Jenis kursus misalnya bahasa sama dengan eh, form yang di atas ya. Jadi apabila penyuluhnya lebih dari satu mempunyai keahlian bahasa, maka bisa ditambahkan tombol add new ini. Kalau nggak ada Mas, itu bisa lanjut nggak ke nomor 10? Kalau nggak ada bisa lanjut ke nomor 10 itu. Oh, kalau tidak mempunyai bahasa asing ya. Ini cukup di strip saja mungkin. Diisi strip 0 di sini strip bisa nggak apa-apa. Ini kalau tidak seumpama tidak memiliki keahlian bahasa asing. Lalu di sini ada penilaian kinerja SKP 2 tahun. 2 tahun terakhir.
nilai jempol, jempol gini dong. Apa ya isinya ya? Ya, sesuai ekspektasi, di atas ekspektasi nggak gitu nggak? Nilainya baik, sangat baik, kategori ekspektasi. Baik aja ya. Kategorinya apa? Kategorinya baik juga. Soalnya kan sekarang SKP kita ini kinerja hanya jempol aja ya Bapak Ibu. Mau itu baik sekali, mau itu sangat baik gitu ya, sangat Nilainya baik atau baik baik sekali atau atau baik. aja baik. Itu dibuat aja 2024-nya apa, 2025-nya apa. Keterangan baik. Kategori Nah, baik. yang terakhir ini adalah keikutsertaan dalam organisasi profesi. Nah, ini diisi apabila peserta pernah mengikuti atau menduduki jabatan di organisasi profesi. Nah, apabila sudah terisi semua, kita pastikan kembali eh, komponen-komponen ini terisi dengan benar. Divalidasi lagi secara manual, kita lihat lagi dari awal, kita verifikasi lagi apakah yang diisi sudah sesuai atau belum. Jika dirasa sudah sesuai, maka bisa diklik tombol selanjutnya. Nah, ini adalah eh, form yang ketiga, yaitu upload file. Ini di sini adalah upload eh, file-file dukungan yang sebelumnya diisi datanya, yaitu seperti contoh surat usulan kanwil. Ini harus PDF ya. Ini saya testing saja. Ini portofolio. Lalu yang selanjutnya SK pangkat terakhir. Nggak tampil ya, Ren? Nggak. Oh enggak. Selanjutnya upload SK jabatan terakhir. Nah, apabila kalau di-uploadnya file selain PDF, maka dia akan error ya. Jadi file yang di sini wajib formatnya adalah format PDF. Ukuran 2 mega ya itu. Ini SK SPTJM ya. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Lalu yang selanjutnya SKP minimal 2 tahun di-upload juga dalam bentuk PDF. Pak Deden itu 1 sertifikat MB Pak riwayat Deden. pelatihan atau diklat. Lalu ijazah, scan Kecil ijazah sekali. berbentuk PDF. Baca. Lalu selanjutnya pak integrasi, riwayat integrasi. Lalu apabila ada penghargaan yang pernah diterima, bisa diupload juga penghargaannya di sini. Lalu selanjutnya keahlian pendukung. Lalu keahlian bahasa asing jika ada ya. Nah, 2 mega. Ini 2 mega sama mega ya. Ada baik sekali ya. Ya. Mas, Lalu itu apabila kelihatannya Mas, pernah itu di bintang itu yang di atas. Itu kalau di atau bintang itu harus diupload menduduki itu. jabatan di organisasi profesi, bisa diupload buktinya juga. Lalu yang Mas, tolong terakhir itu adalah surat pernyataan tidak mengikuti penilaian kompetensi. itu dihapus Itu Mas yang karena itu terakhir nggak berlaku. dihapus itu. Yang terakhir dihapus itu nggak berlaku itu Mas Alvin. Nah, jika dirasa semuanya sudah terupload dan jika sudah filenya sudah sesuai ya, diverifikasi lagi dari awal apakah benar atau tidak. Jika sudah benar semua, maka bisa klik
selanjutnya. Nah, di sini ada eh, satu checkbox yang harus di checklist. Di sini harus dibaca dulu. Silakan pastikan kembali sebelum mengirimkan jawaban. Jadi harus diverifikasi lagi agar penginputannya benar atau tidak ada yang terlewat. Nah, jika sudah di checklist, maka kita klik tombol kirim. Izin Mas Alfian. Oh Mbak ya, Indah izin, Mbak sorry, abis ini. Indah. Mbak Indah izin, Mbak. Sebagai admin. Nah, apabila Mbak sudah Indah izin, Mbak Indah. tampil tampilan seperti ini, tampilan terima kasih, tanggapan Anda telah diterima, berarti data yang tadi diisi sudah terinput ke dalam database. Jadi sudah terinput atau sudah terdaftar. Nah, jadi perlu diberi informasi kepada peserta yang mengisi formulir ini Sebelah sini. titik sampai